اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. Qala al-allama al-Bajuri, dawuh sapa al-allama wong kang banget alimi al-Bajuri Imam Bajuri. Dawuh wa anwarul Qur'an tis'atun, lan utahe pira-pira warnane Al-Qur'an iku disebut ana sanga tis'atun iku ana sanga warnane Al-Qur'an. Nadzama ba'duhum kang nazam ha ing sanga iku kisah itu baruhun sapa setengah ulama dikaulihi dan dawih ba'dihim, dikaulihi dan dawih ba'dihim. Apa dan itu berupa ala innamal Qur'anu tis'atu ahlufin sa'umbika hati baiti syi'rin bila khalal halalun haramun muhakamun mutasyabihun basyirun nadhirun qissatun idatun musulu. Syiirnya itu 9 semua. Ya memang syiir itu lahirianya tidak aturannya semeraut, tapi kan syiir kadang kurang ya ditambah, kadang seharusnya mati dihidupkan. Ini mana ada yang mati? Banyak di bed-bednya Imam Busiri itu ya, min iromi, min idomi ya. Harusnya, atau kadang tanwin bisa jadi tidak. Kalau ditanwinkan bisa lebih wazannya. Itu syiir. Ya sama dengan halalun, haramun, muhkamun, mutasyabih. Ala iling-iling innamal Qur'an angin pasti ni utawi Al-Qur'an. Ala iling-iling innamal Qur'anu angin pasti ni utawi Al-Qur'an. Tis'atu harufin iku ana sanga pira-pira huruf. Iku sanga pira-pira huruf. Saumbikaha bakal umbika itu dari naba ini. Ngaparaken iso ka ing sira ha ing sanga. Ha ini domir ghaib. Ka itu domir mukhatab. Saumbika mukhatab dan ghaib ini dahulu mukhatab. Kalau dahulu ghaib ini rusak. Saumbi heka begitu. Itu tatanan nahwu dahulu, mukhatab dulu lalu ghaib dulu. Ghaibnya mana sih? Saumbika bakal ngabaraken, nerangaken ingsun ka ing sira, ya sira talib yang ngaji. Ka ing sono iku. Di baiti syi'rin ing dalem baiti syi'iran. Artinya syair yang berbait-bait maksudnya. Ada bait maknanya rumah, ada bait maknanya ya potongan-potongan syair itu. Bila kholalin lawan tonto cacat. Bila kholalin lawan tonto cacat. Apa sanga iku halalun. Nomor 1 halalun itu ya halal. Nomor 2 haramun, haram. Nomor 3 muhkamun. Ini ayat-ayatnya. Ayat-ayat Quran itu ada terdiri dari 9 huruf ini, yang satu persatunya kalau diperinci, pertama halal, kedua haram. Ada muhkam. Muhkam itu kokoh, kuat.
Ada mutasyabih, ayat-ayat mutasyabih. Ayat kan serupa. Hanya diartikan begini, takut begitu. Diartikan begitu, takut begitu. Begini. Mutasyabih. Lalu basyirun, ayat-ayat basyir memberikan berita gembira. Basyir. Awal bunga. Nadirun, meten. Berapa sudah? Itu 2 atau 6. Tinggal 3. Qissatun, idatun, musulun. Kisah ini terdiri dari kisah. Idatun pitutur. Qissatun itu kisah, sejarah. Idatun pitutur. Musul, piro-piro perumpamaan. Musul, piro-piro perumpamaan. Inta. Ya, ini isinya Quran. Ini tanweknya ulama ini ya. Ulama-ulama itu dari dulu yang ahli Al-Quran, lalu mentakhususkan diri dengan Al-Quran itu bukan hanya sekadar mencari syakal dan harkatnya. Ini mubtada, ini khabar, ini apa, bukan, tapi isinya lagi juga digali oleh ulama. Sampai dihitung ada berapa huruf, ada berapa surat, ada berapa kalimat. Nah, akan begitu sehingga diterang ada tafsir yang khusus. Makanya kalau di sini nyebutkan 9 itu tanwi'ul ulum, ya, tanwi'ul ulum minal Quran. Ilmu-ilmu yang dapat digali dari Al-Quran antara lain ada haram, ada mukam, ada faedatun ukhra itu faedah kan faedah kan faedatun ukhra isinya apa? Selesai, yang di atas itu selesai. I'lamur rasulullah annahu la sabila. Ini saat ini kelakuan la sabila itu ora tumuka iku ora ana dalan iku mawujud ila usul mari itu meka illa bi usul maring usul tumeka ila usul ila hiddi usul ila hiddi usul angin ngapalno pira-pira asal usul syariah al-mujma' alaiha lan utawi pira-pira asal syariat al-mujma' kang ten mutafaqi apa alaiha ing atase al-usul itu itu di kono apa? Akhirnya dari kata keterangan, kata faedah ini kan sebuah kalimat yang berguna untuk menjelaskan satu tujuan apa? Bahwa untuk sampai kepada usul, kalau kita ingin sampai, pemikiran kita ingin sampai, usul itu sampai, ya harus tahu usul, asal usulnya. Lah asal usul syariah itu 4. Jadi usul di situ adalah bukan hanya Quran. Kalau kita ingin usul, pemikiran kita ingin sampai kepada syariat yang benar, ya galilah usul syariah. Usul syariah itu ada yang mujma' itu ada 4. 4 itu adalah al-kitabu wa sunnatu wal ijma'u wal qiyasu. Ini yang mujma' alaih. Ya, kitab Quran, sunnah hadis, ijma' itu kesepakatan. Mufaqatul ulama, wal qiyas lan dalil qiyas. Nah, ini dalil. Dalil yang menyebabkan kita punya ilmu, kita punya pendalaman tentang ilmu itu, dalilnya ya dari 4 macam itu arba'ah. Ini yang mujma' alaih. Semua ulama hampir sepakat. Quran, hadis, qiyas. Wa minal muhtalaf fiha al-istishab. Dan itu setengah saking sakwali mujma' al-muhtalaf. Dan itu setengah saking kang den sulayan khilafiyah. Ya. Ya, indal usul syariah itu al-istishabu utawi dalil istishab.
Lah ini istisab ini juga dalil tapi bukan mujma' alaih. Ya nanti itu keterangan istisab itu apa. Istisab ini muhtalaf alaih tentang istisab itu untuk jadi usul syariat. Kalau 4 yang tadi itu mujma' alaih. Kullu qaulin maka ta saben-saben pengucap au fi'lin ta penggawe au halin utawa tingkah saben pengucap penggawe tingkah lam tashhad lahu usul syariah kalau ora ya nakseni lahu maring kullun tul qaulin usul syariati apa kira-kira asal syariat yang 4 tadi orang nakseni bisihati kalau sae bahwa maqatai kullu qaulin bid'atun mandudah itu disebut bid'ah. Bid'ah itu maknanya gawe-gawe mandudah kanten tolak gitu. Wa sahibuhu lan utawi wong kang agawe kullu qaulin yang tanpa dibuktikan oleh usul syariah itu. Mahdu maknanya ai bid'atun syariah. Mahdu itu wong kang ten ibu yakni bid'atun syariatun hukum itu bid'ah syariah kang bangsa syariat kama fil fatawi al hadisiyah kama keterangan fil fatawi al hadisiyah kan tetap yang kitab pada al hadisiyah. Nah sekarang amal bid'ah al-lughawiyah anapun utai bid'ah barang kaono contone gawe-gawe tapi kang bangsa bahasa ya kamu qasimatun maka iku kebagi kamu qasimatun maka iku kebagi ilalah kamil khams maring pira-pira hukum kang lima ilalah kamil khamsati maring pira-pira hukum kang lima ya bid'ah lughawiyah itu dibagi 5 macam 5 hukum. Wajibatin ono wajib halal kifayati mengatasi ya wajib kifayah. Kifayah maknanya nyukupi, tidak harus satu persatu semua bekerja, tapi nyukupi itu kalau ada yang bekerja sudah yang lain tidak bisa ada apa-apa. Ya, kal istighal bil ulumil arabiyyah. Kayak ketungkul lawan piro-piro ilmu kang bangsa Arab. Al mutawaqqaf 'alaiha fahmul kitab was sunnah. Kang den kandhekaken al mutawaqqaf kang den kandhekaken 'alaiha ing atase ulum al arabiyyah fahmul kitab was sunnah apa memahami Quran lan hadis. Apa memahami Quran lan hadis karena wasarfi kaya ilmu nahwu wasarfi lan musarraf wal ma'ani lan pira-pira ilmu ma'ani nahwi sarfi satu itu masuk ilmu lughat ya al-arabiyyah. Lalu ma'ani bayan ini masuk satu rukun ya. Satu rukun ma'ani dan bayan balaghah wal lughah bilan wal lughatilan ilmu lughat. Nah itu ilmu-ilmu yang ulum al-arabiyyah ya, ilmu yang orang belajar bahasa Arab itu maksudnya. Orang belajar ilmu yang dari Arab itu. Ya, untuk bisa memahami itu harus ngerti Quran hadis, ngerti Quran hadis. Ya harus belajar nahwu, sharaf, ma'ani, bayan, lughah. Bira fil arud wal qawafi wa nahwihima. Kelawan beda ilmu arud, ilmu bait nadoman wal qawafi lan pira-pira akhire lan qawiyah akhire syair qawafi. Wa nahwihima lan sepadane arud qawiyah. Nah ini bid'ah lughawiyah. Ya, artinya bid'ah lughawiyah masuk ke sana ini yang harus kita kaji dengan bahasa ini. Hanya bahasanya saja yang tidak lughawiyah saja yang bid'ah. Tidak ada ajaran dulu di masa Rasul. Makanya bid'ah barang baru.
Kullu bid'atin dolalah itu bukan semuanya. Tiap-tiap bid'ah apa pasti sesat ya. Ada bid'ah-bid'ah yang bagus. Seperti tarawih. Nikmatil bid'atu hadihi, kata Sayyidina Umar. Sebaik-baik bid'ah ya ini. Tarawih 20 ini. Bid'ah itu. Tapi kata Sayyidina Umar, di zaman Rasul tidak ada. Tak adakan sekarang. Memang saya buat bid'ah. Tapi inilah bid'ah yang bagus. Belajarnya tuh, belajar sholat, mani, bayar. Kalau udah belajar itu, bagaimana ingin menggali isi Quran, ingin isi hadis? Itu. Arud dan kawabi ini tidak dihilafil arud kawabi. Artinya sekalipun tidak belajar, seperti ketatnya belajar yang lain, tidak seperti itu. Lughawiyah ya. Wa muharramat, wa muhar kesematun ila akal habisan wajibatin alal kifayah tadi. Dan wa muharramatin lan ana bid'ah muharramah. Anten haramno kasai ahwali ahli bidah. Kaya sekali ini pira-pira tingkai ahli bid'ah. Al-mukhalifah kang mulayani lima manin para alaihi ahli sunnah wal jamaah. Alaihi fi tasimma ahli sunnah wal jamaah utawi ahli sunnah wal jamaah. Ada bid'ah yang haram. Bid'ah haram itu ya bid'ah yang dibuat oleh orang-orang yang sengaja menyalahi dari aturan yang ada, yaitu ahli sunnah wal jamaah. Wa mandubatin lan ono bid'ah mandubah sunat yang mandubah. Kakul lisan kaya saben-saben kebagusan. Lam yuhad kang ora den lakoni apa kulisan. Lam yuhad kang ora den lakoni apa sukulisan. Sadril awal ingdal periode pertama, sadril awal itu. Periode pertama itu zaman Rasul. Vokal kalam tidak pakai tasawuf. Lan koyok guneman ing dalem lembut-lembute ilmu tasawuf. Guneman ing dalem lembut-lembute ilmu tasawuf. Itu bid'ah tapi mandubah. Berbicara itu. Mandubah. Mandubah itu adalah baik dikembangkan walaupun dulu zaman awal tidak ada. Molotan bid'ah tapi ya mandubah. Tidak ada Rasulullah menyuruh tentang kelahiran anak pokoknya. Tidak ada. Syekh Ismail Al-Yamani saja di kitabnya ada kitab kecil dulu saya bawa dari Mekah. Tidak ada. Kata Syekh Ismail. Di sini tidak ada. Kenapa kok bisa terjadi akhirnya ada? Ya karena ada perkembangan sesudah itu. Sesuatu yang tidak ada di masa dulu kemudian ada sesudah itu, lah itu namanya bid'ah. Itu namanya yuhad bisa bil awal, tapi yuhad bisa bilisani, ada bisa disalis kan gitu. Ya. Dulu tidak ada orang ngaji nahwu. Sorot ada. Sampai sekarang saja mulutan di Mekah itu tidak ada. Wahabi kan. Wahabi ini fanatik. Mereka melakukan agama hanya melulu apa yang ada di tagnya itu. Jadi tag tua. Mereka tag tua. Kalau kita ahli sunnah di Indonesia kontekstual bukan tekstual. Agama tidak berdasar hanya ini. Lapatnya ini ya sudah tidak ada pengembangan lain. Tidak. Terjadilah kontekstual. Seperti yang ada di kitab ini tentang ilmu macam-macam. Itu namanya pemahaman kontekstual. Ada maulud itu kontekstual. Siapa yang mau melawan, mau menghalangi orang cinta Nabi? Orang mauludan itu kan cinta Nabi.
Cuma akhirnya memang dikembangkan oleh orang-orang materialistis, ya kiai-kiai kecil dikembangkan, oh tuh kamu begitu. Akhirnya kembali ke berkat pesan apa pula. Dia menorengan di mentandi Islam Allah, tangkal dan lain sebagainya. Jadi pemikiran yang yang kerdil, pemikiran yang sempit. Seakan-akan muntamolak tak cinta Rasul, seakan-akan begitu. Dari keterangan kiai-kiai kecil itu, yang dikembangkan adalah dalil-dalil yang ada di Diba, yang ada di ini lagi, apa ini di Al-Umdah, yang ada dikembangkan seketat mungkin. Dan menerapkan corona yang menurut negara masih kesehatan di sehingga meleceh tak ada. Ya kan? Nah itu mandubah amulat, mandubah bid'ah mandubah. Lalu ya seperti tarawih mana berbicara dapat itu tasawuf ya. Ini panjang ini tasawuf juga mandubah. Wa makruhatin lan ono bid'ah makruha. Nah makruh ini ya hanya oleh syariat, oleh ulama tidak terlalu dipandang bagus. Contohnya kazukhrufatil masajid wa tazyifil masajid. Kaya ngiasi pira-pira masjid, menghias ya, pira-pira masjid, bukan isinya yang tata dengan benar, tapi bangunannya. Sekarang bangunan masjid itu mana yang tidak ganteng? Kalau ada di kampung, di desa-desa yang kerja ke luar negeri, kemudian dia meliput foto-foto masjid di luar negeri, taruh di HP-nya, pulang, ke masjid ngaji lagi. Ya lupa. Harusnya tidak itu saja. Jadi menghias itu. Kayak memaisi pira masjid, tasbihil masahib ini sama maknanya. Tasbih ini maknanya pada ngiasin mana? Ngiasi pira-pira mushaf diperindah. Bukan arahnya bukan kepada isinya mushaf. Mushaf itu Quran ya. Kalimat-kalimat Quran yang ditulis di kertas yang isi 30 juz itu namanya mushaf. Kalau kalamullah itu yang ada di lauh mahfuz itu. Nah itu turunnya munajjaman tergantung situasi kalamullah. Jadi kalamullah yang laisa biharfin wala sautin itu yang syar'i. Sedangkan mushaf yang tertulis dengan kalimat-kalimat kalamullah itu ya biharfin. Itu ributnya orang-orang dulu tentang tauhid. Wa mubahatin lan ono bid'ah mubahah. Bid'ah tidak terjadi tempo dulu tapi bukan dilarang, pokok tidak isyraf. Katawassu'i kaya gawe jembar, katawassu' kaya gawe jembar wiladi dil ma'akil ing dalem penae pira-pira panganan wal masyarib lan pira-pira bena makanan-makanan. Tempo Rasulullah dulu masalah makan itu ya tidak enak ya, tapi ya tempo dulu. Kalau sekarang di Mekah itu kepala kambing itu ketibi itu ayam satu itu loh ketibi. Saya waktu di Mekah dulu ayam separuh itu hampir habis ketibi sendiri. Itu namanya karena memang sudah ladidil ma'akil wal masyar, makanan sudah rasanya enak, akhirnya mulut ini rasanya ingin makan terus, apalagi dengan nasi Arab itu. Coba kamu di Sasa itu ada rumah makan Arab, rumah makan Arab.
minta kambing ada, minta tapi tadi minta sebidap. Untuk kedua itu abi. Saya pernah coba dengan ibu Umi, coba lah kayak terus. Memang makanan Arab itu masalah. Saya kalau makanan Arab itu, nyaman dan luar biasa. Mulai penting dibeli nak kok kerang je, kok mereka akan. Ya. Nah bagaimana ke depan makanan-makanan yang kayak itu tambah jadi di menu lagi, dicari lagi yang lebih enak, yang itu makanan Timur Tengah berdasar Arab jangan itu Iko di sabun mantan makai yang engkau sih agak beri masakan Timur Tengah jangan canben muncul banyak, aduh, makai sudah ada pengalaman makai, akan masih mengkata ampuh dirinya. Coba, kalau punya uang mensarto aja masuk, kau kurang. Misalkan di bawah. Faidatul ukhra, al-hadis allati 'alaiha madarul Islam arba'atun. Utawi tadi itu faedah ya. Sekarang faedah yang lain. Kayak biro-biro hadis allati kang alaiha ing atase allati madarul Islam utawi hubungane Islam Arba'atun ikono papat. Al-awwal utawi kang awal pertama al-hadis al-muttafaq ala sihhati, yaitu hadis al-muttafaq kang den mupakati ala sihhati apa ing atase sahih hadis. Wal mujma' lan den mupakati lan muttafaq den sepakati, mujma' den sepakati orang banyak. Kalau anbi mau kihi ingatasi agunge mau kihi ini boleh hadis wajalalati lan agunge hadis an Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu an, ya hadis kang den riwayatna saking Sayyidina Umar. Qala dawu qala Rasulullah qala dawu Sayyidina Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawu Rasul sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Innamal a'malu pasti ni utai pira-pira amal. Angin pasti ni utai pira-pira amal binniyati ku kelawan pira-pira niat. Wa innamal likulli imrin lan angin pasti ni likulli imrin iku kabeh saben-saben awa-awaan mau barang nawa kang niat sapa imriin sapa kulun pamangkanat moko te sapane wong kanat kang ana hijrah dulu apa hijrah iman. Hijrah itu pindah dari Mekah ke Madinah, pindah ilallah karena Allah wa rasulih, maring Allah dan rasulih Allah. Hijratuhu moko te hijrah iman ilallah wa rasulih iku maring Allah wa rasulih lan utusane Allah. Wa man kanat hijratu lid dunya lan tesapane wong kanat iku ana hijrah apa hijrah iman di dunya iku karena dunya yusibu kang ngenani apa dunya apa sapa man yusibu kang ngenani man ha ing dunya ya amratin utawa wadon yang kiwa kang ngawin man ha ing imro'ah. Imro'atin utawa wadon yang kiwa kang bakal ngawin maksudnya. Sapa MGN ing imro'ah. Sapa man ya sapa man fa hijratuhu maka hijrah iman ilama iku maring barang hajar kang hijrah sapa man ilaihi maring ma. Al hadis rawahu Syaikhan Bukhari Muslim, yakni Bukhari Muslim wa ghairuhuma. Yang cerita hadis ini adalah Imam Bukhari Muslim yang disebut Syaikhan dan selain keduanya. Ini hadis yang kesahihannya sudah muttafaq dan mujma' alaih. Hadis ini kebetulan riwayat Sayyidina Umar ya. Di kitab Bukhari dan Muslim disebutkan ini. Yang isinya innamal a'malu. Semua persoalan itu apa katanya? Ini kan ada sejarahnya.
Rasul ajak-ajak, gertak sahabat, ayo pindah-pindah dari Mekah ke Madinah. Ya ada yang ikut lillahi ta'ala, ada yang ikut lillahi ta'ala, tapi ada yang ikut karena ikut-ikutan, ya. Ada dunia yang ingin dikejar sama Rasul, ingin digawin dengan dia. Makanya sebut mengkanat hijratuhu ila imra'atin yaktihuha apa? Ya, hijratuhu ila ma hajar ilaihi. Niat, tergantung niat semua. Niat itulah ya nepakno tujuan-tujuan dan apa cita-cita kita. Nah, ya, mudah-mudahan masalah tujuan ini faidatun ukhra, hadis yang pertama. Kan hadisnya 4. Hadis yang jadi hubungan Islam ikono papat, hadis pertama itu. Nanti sampai hadis Al-Fatihah.